Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Taufik Ahmad Rifai. Nah, kali ini saya sedang berada di Jalan Gunung Sahari Mangga 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita dan ilustrasi beserta informasinya bagi kalian yang pertama kali ke Jakarta atau bingung ataupun tersesat di Jakarta dan ingin pergi ke suatu tempat nggak ngerti mau pakai angkutan umum seperti apa. Mungkin dengan video yang akan kalian saksikan ini bisa menjadikan solusi atau jawaban dari kebingungan tersebut. Dan kira-kira seperti apa cerita dan perjalanannya? Ikuti terus yuk perjalanan saya. Terima kasih. Pukul 8 pagi. Jadi yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari halte Transjakarta. Kemudian kalian harus masuk untuk naik kendaraan tersebut. Ini kita siapkan kartu e-money untuk pembayarannya, terbitan dari Bank Mandiri. Kemudian kalian harus masuk ke halte Transjakarta untuk melakukan transaksi pembayaran melalui kartu e-money tersebut. Silakan masuk. Nah, ini bisnya udah datang, ini kita masuk aja yuk. Cerita perjalanan tersebut kita dimulai dari Jalan Gunung Sahari, lurus terus melewati Jalan Gunung Sahari Mangga 2, kemudian belok kanan arah Pasar Baru, melewati Lapangan Banteng, Istiqlal, Jalan Haji Juanda, Jalan Haji Suryo Pranoto, kemudian melewati Jalan Tomang Raya, belok kiri Jalan Lejen S. Parman, melewati Slipi, Senayan, Kuningan Hilir, dan berputar di Semanggi. Dari Semanggi kita turun di halte Bundaran Senayan yang kemudian tertransit berganti Transjakarta tujuan Blok M. Turun di halte CSW untuk kemudian kita berganti Transjakarta 13B tujuan Purabeta melalui Jalan Layang, lewati Cipulir, Tepangan, Luhur, Keo, Larangan Indah, dan berakhir di halte Purabeta 2 dengan total jarak 25 kilo. Saat ini saya sedang berada di dalam bis Transjakarta 10H Tanjung Priuk Bundaran Senayan. Oh iya, tadi di awal saya lupa menjelaskan bahwa perjalanan saya kali ini dari Mangga 2, tepatnya di Jalan Gunung Sahari menuju Purabeta Ciledug ya teman-teman. Nah, balik lagi ke cerita saya sebelumnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bingung atau tersesat di Jakarta, langkah yang pertama kalian lakukan adalah mencari halte Transjakarta yang sebelumnya tadi saya lakukan. Jangan lupa kalian juga harus menyiapkan kartu e-money atau kartu pembayaran. Nah, setelah dari situ kalian tinggal masuk ke halte Transjakarta tersebut. Kemudian jika kalian bingung, kalian bisa lihat ada papan peta perjalanan atau peta integrasi transportasi umum Jakarta.
Atau jika teman-teman masih bingung mengenai peta tersebut, kalian bisa bertanya pada pramusapa yang ada di halte Transjakarta ya. Nah, setelah itu kalian tinggal menunggu Transjakarta yang akan mengantar kalian ke tempat tujuan. Tapi perlu diketahui ya, untuk Transjakarta ini sifatnya adalah sambung menyambung ya. Sambung menyambung di sini maksudnya adalah kalian harus berganti Transjakarta teman-teman, karena setiap Transjakarta itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, seperti yang saya naiki ini adalah Transjakarta yang mempunyai tujuan Bundaran Senayan. Dan nanti di setelah Bundaran Senayan saya akan transit dan berganti Transjakarta lagi. Nah, setelah dari Bundaran Senayan saya akan lanjut ke Blok M. Nanti naik Transjakarta yang tujuan Blok M dan akan transit di halte CSW. Setelah dari halte CSW, kita lanjut melakukan perjalanan menggunakan Transjakarta 13B tujuan Puri Beta. Nanti setelah sampai di halte Puri Beta, jangan lupa untuk ditapkan kembali kartu Imoni atau kartu pembayaran yang kalian bawa ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui mengenai informasi tentang Transjakarta, kalian bisa lihat di video saya yang ini ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan sebentar lagi kita akan sampai di halte Bundaran Senayan. Jadi kita turun untuk persiapan transit di halte Bundaran Senayan. Alhamdulillah kita telah sampai di halte Bundaran Senayan. Nah, nanti dari sini kita akan transit, kemudian lanjut menggunakan Transjakarta tujuan halte CSW. Nah, ini Transjakarta yang tujuan halte CSW sudah datang. Kita langsung masuk aja yuk. Saat ini saya sedang berada di dalam Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota. Persiapan untuk turun dan transit teman-teman di halte ini. Kejaksaan Agung, silakan yang turun hati-hati, diperhatikan nampaknya, lihat bawah. Perhatikan sama berapa ya, jangan bawah.
bagian terminal dan bawah hati-hati. Alhamdulillah kita telah sampai di halte CSW atau halte Kejaksaan Agung. Nah, ini udah ada papan petunjuknya, jadi kita harus naik ke atas untuk melanjutkan ke Puribeta menggunakan Transjakarta 13B. Untuk Transjakarta 13B kita ambil jalan yang sebelah kiri ya. Dan ini sudah datang Transjakarta 13B tujuan Puribeta. Kita masuk yuk. Saat ini saya sedang berada di dalam bis Transjakarta 13B rute Pancoran Puribeta. Nah, saya mau coba melanjutkan cerita yang sebelumnya teman-teman. Jadi setelah saya menaiki Transjakarta tujuan Bundaran Senayan dan turun di halte Bundaran Senayan, setelah itu transit dan menaiki kembali Transjakarta tujuan Blok M. Nah, sampai di halte CSW atau halte Kejaksaan Agung, turun lagi untuk kemudian transit dan menggunakan Transjakarta 13B tujuan Puribeta. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali ke Jakarta atau bingung menggunakan Transjakarta, janganlah malu untuk bertanya kepada pramusapa ya teman-teman, jika kalian bingung transit pada halte-halte tertentu. Walaupun kalian sering transit pada halte-halte tertentu, kalian tidak perlu khawatir karena tidak perlu bayar lagi jika ingin melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Jadi saya coba mau menarik suatu kesimpulannya teman-teman. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali datang ke Jakarta ataupun bingung berada di Jakarta, kalian tidak perlu khawatir. Karena dengan hadirnya Transjakarta dapat menjadikan solusi transportasi bagi kalian semua. Sepertinya saat lagi kita akan sampai di tujuan akhir kita, yaitu di halte Puribeta. Sebelum turun, tak lupa kita selalu siapkan kartu e-money, kartu pembayaran elektronik ya.
Udah sampai nih, kita turun yuk. Alhamdulillah kita telah sampai di halte Puri Beta. Pukul 9:50. Adapun waktu tempuh dari Jalan Gunung Sahari menuju Puri Beta Celduk adalah 1 jam 50 menit. Dengan total biaya 3.500. Mungkin sampai di sini teman-teman, cerita, informasi, dan ilustrasi perjalanan tersesat saya di Jakarta. Semoga video ini bisa menjadikan bahan referensi bagi teman-teman yang ingin berpergian di Jakarta khususnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.